pada subuh hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-13, dan ini merupakan sifat yang ketiga dari sifat-sifat orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah ini. Setelah di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan tentang sifat-sifat orang munafik. Yang pertama yang terdapat dalam ayat ke-8 dan ke-9, yaitu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini sifat yang pertama yang Allah sebutkan. Jadi mereka beriman dengan lisan-lisan mereka, tapi tidak beriman dengan hati mereka. Ini sifat yang pertama yang Allah sebutkan. Kemudian sifat yang kedua, Allah sebutkan dalam ayat yang ke-11 dan 12, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Bahwa sifat mereka ini adalah suka melakukan kerusakan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik kerusakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya. Ini diantara sifat orang munafik. Di sini perlu kami garis bawahi bahwa tidak semua pelaku kerusakan dia divonis sebagai seorang munafik, tetapi di antara ciri-ciri orang munafik dia selalu melakukan kerusakan. Ya. Jadi kalau dia seorang munafik pasti melakukan kerusakan. Tapi tidak semua orang yang berbuat kerusakan itu divonis sebagai munafik. Ya. Makanya di sini ya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita bahwa bagian dari tanda kemunafikan itu adalah dia melakukan kerusakan. Ini sifat yang kedua yang Allah sebutkan. Lalu pada subuh hari ini di ayat yang ke-13 ya, kita ambil satu ayat saja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah-faidah dari ayat yang ke-13 ini. Dan juga sifat yang ketiga, yaitu Allah berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian, kama sebagaimana amanan nasu, manusia beriman. Maksudnya adalah sebagaimana imannya para sahabat. Ya. Qalu, maka orang-orang munafik itu berkata, anu'minu, apakah kami beriman? Atau apakah kami akan beriman? Kama amanas sufaha, sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Ala innahum humus sufaha, ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin, akan tetapi, la ya'lamun, mereka tidak tahu. Jadi jemaah sekalian, ya, di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya, yaqulullahu taala, Allah berfirman, wa idza qila lil munafiqin, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana manusia itu beriman. Yang dimaksud dengan manusia di ayat ini adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Dulu ketika ya zaman Rasulullah, jika dikatakan kepada orang munafik itu berimanlah sebagaimana imannya para sahabat. Apa yang dimaksud dengan imannya para sahabat? Dijelaskan oleh beliau, kaimanin nasi bil malaikah,
seperti berimannya para sahabat keimanin nasi billah, seperti berimannya para sahabat kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal ba'thi ba'dal mauti wal jannati wan nar wa ghairi dzalik, dan juga beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian, juga beriman kepada surga dan neraka, dan juga yang lainnya. Jadi ini yang dimaksudkan ya dalam perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman di sini sebagaimana imannya para sahabat ya. Kemudian dijelaskan juga dalam tafsir yang lain bahwa keimanan yang diperintahkan di sini adalah beriman dengan 3 aspek. Al-imanu bil qalbi, beriman dengan hati, wal imanu bil lisan, beriman dengan lisan, wal imanu bil jawarih, dan beriman dengan anggota badan. Ini perintahnya. Sedangkan orang munafik pada saat itu sebagaimana disebutkan di awal bahwa haulai mu'minuna bi alsinatihim duna qulubihim. Mereka itu orang munafik itu hanya beriman dengan lisannya saja, namun tidak beriman dengan hatinya. Maka di ayat ini diperintahkan aminu kama amanan nas, maka keimanan itu wajib meliputi 3 aspek ini. Ya. Dan ini juga menjadi bagian dari rukun iman. Jadi iman itu tidak sekedar dengan lisan saja, tetapi harus dengan 3-tiganya. Tidak sah kalau tidak dengan 3-tiganya. Harus dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, lalu dikerjakan dengan anggota badan. Kemudian ketika mendengarkan ajakan itu, apa jawaban orang munafik? Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami akan beriman kama amana sufaha, sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Nah, jemaah sekalian, ya, yang disebut dengan orang bodoh menurut ucapan orang munafik di sini adalah ar-rasul wa ashabu, yaitu nabi dan para sahabatnya. Ini dibilang oleh orang-orang munafik sebagai golongan orang-orang bodoh. Ya, golongan orang-orang bodoh. Dijelaskan oleh sebagian ulama, apa di antara alasan kenapa orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat disebut sebagai orang bodoh oleh mereka? Ya, di antara alasannya karena orang-orang muhajirin, sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, mereka hidupnya nyaman di Makkah. Ya, mereka punya keluarga besar, hidup rukun dan damai di Makkah. Kemudian mereka rela meninggalkan semua itu, kemudian memulai hidupnya dari nol ketika sampai di Madinah. Maka mereka anggap ini adalah sebuah kebodohan. Ya, mereka anggap ini adalah sebuah kebodohan. Maka ketika orang munafik ini diajak untuk beriman, aminu kama amanan nas, berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, maka mereka mengatakan anu'minu, apakah kami akan beriman kama amanas sufaha, sebagaimana berimannya orang bodoh. Maka jemaah sekalian, dari ungkapan ini dijelaskan oleh para ulama bahwa pada kata-kata orang munafik ini mengandung kalimat istihza. Ya, mengandung kalimat penghinaan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan wa qad tawallallahu subhanahu wa ta'ala jawabahum fi hadhil mawadhin kulliha. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menyanggah pernyataan dan penghinaan mereka dengan firman-Nya, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah pada hakikatnya mereka itulah yang bodoh. Ya, mereka itulah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, namun mereka tidak merasa bodoh.
Mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui kalau kebodohan yang sesungguhnya itu ada pada mereka. Jemaah sekalian, kita ambil beberapa faedah, ya, pelajaran dari ayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa ulama tentang faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, bahwasannya anna imanal munafiqina bi aqwalihim wa da'wahum. Keimanan orang munafik itu hanya sekedar pengakuan dan ucapannya saja. Yang kedua, wa anna haqiqatal iman huwal imanu bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Bahwa hakikat keimanan itu adalah beriman dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan anggota badan kita, dengan perbuatan kita. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasannya tuduhan kita kepada orang lain itu bisa kembali kepada diri kita. Tuduhan kita kepada orang lain itu bisa kembali kepada diri kita. Apabila tuduhan itu tidak benar. Dan ini banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya bahwa engkau orang kafir, maka kekufuran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ya, jadi kekufuran itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apa maksudnya? Kalau tuduhan kekufuran itu benar, maka kata atau kekufuran itu kembali kepada orang yang dikatakannya, ya, orang yang dituduh. Tapi bila orang yang dituduh itu tidak kufur dalam pandangan Allah, maka kekufuran itu akan kembali pada dirinya. Maka ini berbahaya, ya. Suka menuduh orang lain, ini sangat berbahaya, ya. Dan masih banyak contoh-contoh dalam syariat terkait dengan larangan kita sembarang menuduh orang, apalagi terkait dengan perkara iman. Karena bisa jadi tuduhan itu akan kembali pada diri kita. Faedah yang keempat, dan ini faedah yang terakhir insyaallah, ya, yaitu agar kita tidak merasa jauh lebih baik dari orang lain. Sebagaimana di sini orang munafik, dan sudah disinggung di ayat sebelumnya, dia merasa bahwa yang pintar itu dia, makanya dia tuduh orang lain itu bodoh, ya. Yang pintar itu dia, yaitu orang munafik, maka dia tuduh para sahabat itu adalah orang-orang bodoh. Maka ini perlu menjadi bahan renungan kita. Kadang setan itu begitu halus bermain di atas perasaan kita. Biasanya rasa sombong itu, ya, akan menghinggap pada orang-orang yang memiliki kelebihan dalam sisi apa saja, ya. Rasa sombong itu akan muncul pada orang-orang yang memiliki kelebihan pada sisi apa saja. Kelebihan hartanya mungkin, kelebihan pintarnya mungkin, kelebihan jabatan dan kedudukannya mungkin, ya, ganteng dan cantiknya mungkin. Ya. Jadi intinya, ya, rasa sombong itu lebih banyak muncul dari orang-orang yang memiliki banyak kelebihan, ya. Dan yang paling diingatkan oleh para ulama itu adalah kesombongan
orang-orang yang berilmu, ya. Kesombongan orang-orang yang berilmu. Maka ada beberapa riwayat yang menjadi bahan renungan kita agar kita tidak mudah meremehkan orang, agar kita tidak mudah menghina orang. Karena bisa jadi orang yang dihina, orang yang diremehkan itu jauh lebih mulia dibandingkan kita, jauh lebih dekat di sisi Allah dibandingkan kita. Karena urusan hati ini adalah urusan Allah, hanya Allah yang tahu. Hati ini sangat mudah dibolak-balik oleh Allah, ya. Di kajian sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa wa qulubul ibadi baina asabi'ir rahman. Hati manusia ini berada dalam genggaman Allah. Makanya kita selalu diminta untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ada seorang ulama mendefinisikan zuhud, ya, terhadap dunia itu, kata beliau, ya, man kharaja min baitihi, siapa saja yang keluar dari pintu rumahnya, walam yalqa musliman, dia tidak berjumpa dengan seorang muslim mana saja, illa dhanna annahu khairum minhu, kecuali dia yakin kalau muslim yang dia jumpai tadi jauh lebih baik dari dirinya, ya. Maka kalau kita sudah memunculkan sifat seperti ini, tidak akan ada menganggap remeh orang lain. Yang perlu kita garis bawahi jemaah sekalian, kita wajib benci dengan kemungkaran yang dilakukan oleh siapapun. Karena ini adalah perkara iman. Selemah-lemahnya iman adalah kita benci, kita ingkari dengan hati kita. Kalau kita tidak mampu ingkari dengan lisan kita. Wajib membenci perbuatan, tetapi jangan berlebihan atau bahkan jangan membenci pelakunya. Apa maksudnya? Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik di Makkah itu sangat dibenci oleh Rasulullah. Perbuatannya, kekufurannya, kesyirikan itu dibenci. Tetapi dalam muamalahnya Rasulullah tetap melakukan interaksi yang baik dalam kehidupan sosialnya. Ini apa pesannya? Kita tetap membenci kemungkaran yang dilakukan siapa saja, tetapi jangan terlalu berlebihan membenci pelakunya. Karena bisa jadi suatu saat Allah memberikannya hidayah, dia jauh lebih baik dibandingkan kita. Ada satu hadis, ya, sebagai penutup dari kajian kita ini, sebagai renungan buat kita, ya. Ini yang menjelaskan tentang kondisi seperti yang disebutkan tadi di faedah yang keempat, agar kita tidak merasa diri kita jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan contoh dari seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, ya, dicintai oleh penduduk langit namun tidak dianggap oleh penduduk bumi. Kisah ini terjadi pada zaman Bani Israel, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya hadis sahih. Ada dua orang yang bersahabat, mereka berdua sangat akrab. Hanya saja yang satu ini ahlul khair, ya. Jadi selalu melakukan kebaikan, dia taat sama Allah. Sedangkan yang satunya lagi dia sering bermaksiat, sering berbuat buruk. Tapi mereka tetap bersahabat. Setiap kali temannya yang suka berbuat diri melakukan kesalahan selalu diingatkan oleh dia, ya, selalu diingatkan oleh dia. Begitu dia melakukan dosa diingatkan oleh dia. Meskipun temannya yang suka berbuat dosa ini tidak mau menerima nasihat temannya. Sampai pada suatu ketika ya, pernah dia melakukan suatu pelanggaran yang dianggapnya sebagai dosa besar, kemudian dia menasihatinya. Dengan amarahnya dia menasihati temannya tadi. Apa jawaban temannya? Abu ista alayya raqiba. Apakah kamu diutus Allah untuk mengawasi saya? Ya. Apakah kamu diutus oleh Allah untuk mengawasi saya? Ya.
Sakit hati juga temannya ini. Tapi dia masih bisa bersabar. Sampai pada peristiwa yang terakhir, ketika dia sholat, ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh temannya ini diinjak kepalanya. Ini bayangkan ya, lagi sujud kepada Allah, kemudian diinjak kepalanya. Ini sudah puncaknya kedurhakaan ini. Dan itu yang ada dalam hati dia. Sampai yang sujud tadi, teman yang baik itu dia, ya, sampai dia bersumpah di hadapan Allah. Apa kata dia? La yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Kenapa dia bilang Allah tidak mengampuni dosanya? Karena dia anggap perbuatan sahabatnya tadi yang menginjak kepalanya ketika sujud merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Sampai dia bersumpah, Allah tidak mengampuni dosamu. Di akhir hadis itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat akan memanggil kedua orang tadi. Kemudian Allah bertanya, "Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfiru li fulanin?" Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa saya tidak mengampuni dosa si fulan? Dosa yang tadi menginjak kepala temannya. Kemudian Allah berfirman, "Inni qad ghafartu lahu." Sungguh saya telah mengampuni dosa dia. Wa ahbabtu amalaka, dan saya telah menghapus seluruh amal kebaikan. Ini luar biasa, ya. Ini yang sangat kita khawatirkan, ya. Yang sangat kita khawatirkan. Yang tadinya orang dikenal sebagai ahlu ta'ah, orang yang selalu melakukan ketaatan, tapi pada akhirnya Allah menghapus seluruh amal kebaikannya. Yang tadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya orang yang suka berbuat keburukan, namun Allah mengampuni seluruh dosanya. Makanya ya, yang selalu kita minta itu adalah husnul khotimah, akhir yang baik. Bisa jadi selama hidup kita taat kepada Allah, namun kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Bisa jadi orang itu selama hidupnya selalu berbuat dosa, namun ya, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosanya, menerima taubatnya dan memasukkan ke dalam surga. Maka ini adalah pelajaran yang berharga buat kita, agar kita tidak selalu merasa diri kita jauh lebih baik, jauh lebih alim, jauh lebih soleh dibandingkan dengan orang lain. Karena mungkin setiap orang punya amal yang spesial yang tidak ada orang lain yang tahu, yang menjadikan amalan itu memasukkan dia ke dalam surga. Ini prinsip kita sebagai orang beriman. Jangan sekali-kali merasa kita jauh lebih baik dibandingkan orang lain, karena ini adalah sifat iblis. Inilah sebabnya iblis itu diusir dari surga, karena ada perasaan ini, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia dalam segala hal. Ya, kita berusaha semampu kita menghindari sifat ini, karena sifat ini merasa diri lebih baik, dia pasti melahirkan kesombongan dan penghinaan terhadap yang lain. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Ketika dia merasa dirinya lebih baik, maka akan lahir keburukan lainnya. Akan ada sifat menghina orang lain dan merendahkan orang lain. Tidak mungkin dia berjalan sendiri sifat ini. Ya, ya. Makanya itu digambarkan dalam hadis dan Quran itu banyak sekali. Ya. Merasa diri lebih baik, kemudian kadang dalam waktu yang bersamaan juga dia merendahkan yang lain. Ya. Maka ini adalah sifat yang sangat buruk. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah terus membimbing kita untuk menjadi hamba yang taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk, terutama sifat-sifat kemunafikan ini.